Wah wah wah, parah nih anime solo leveling di episode kelima. Nggak kerasa banget, tahu-tahu udah bersambung aja. Oke, aku nggak mau lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita solo leveling season 2 episode 5. Let's go. Episode 4 kemarin kan bersambungnya di waktu Jinwoo kedapatan berdiri di depan ruang bos dungeon sama Chae-in. Nah, balik lagi ke sini. Niat Jinwoo adu kekuatan dikit aja sama bos dungeon pun gagal karena Chae-in datang. Jinwoo beralasan bahwa ia tersesat saat Chae-in bertanya apa yang Jinwoo lakukan di situ. Karena di situ adalah ruang bos dungeon dan berbahaya, Chae-in tentu saja menyuruh Jinwoo untuk menjauh dari sana. Sementara Jinwoo sendiri agak terkejut nih dengan keberadaan Chae-in yang tidak terdeteksi olehnya. Sementara itu Chae-in antara terkejut dan tidak yakin dengan penglihatannya karena tadi ia melihat Jinwoo memegang senjata. Namun begitu dilihatnya lagi, senjata tersebut sudah tidak ada di tangan Jinwoo. Chae-in memperingatkan lagi Jinwoo untuk segera keluar dari area bos dungeon karena khawatir jika bos dungeon diusik maka seluruh nyawa para penambang dalam bahaya. Jinwoo pun segera pergi dari tempat itu. Saat berjalan melewati Chae-in, Chae-in merasa terkejut dengan hawa Jinwoo. Chae-in pun memastikan penciumannya dengan menahan Jinwoo dan adegan ikonik di manhwa pun terjadi juga di anime. Chae-in mengendus-ngendus nih aroma tubuh Jinwoo dan Chae-in tidak merasakan bau seperti yang ia rasakan pada hunter yang lain. Jinwoo yang terkejut karena diendus-endus kayak gini nih jadi nanya sama Chae-in ada apa. Namun Chae-in bertanya lagi apa ia benar-benar seorang hunter. Jinwoo pun mengiyakan sembari Chae-in memeriksa lisensi hunter milik Jinwoo dan mengetahui bahwa Jinwoo adalah hunter peringkat E dan juga nama Jinwoo. Setelah itu Chae-in kembali bersikap tenang dan segera kembali menyuruh Jinwoo untuk segera pergi dari area bos dungeon tersebut. Sepeninggal Jinwoo, Chae-in masih kepikiran dengan aroma tubuh Jinwoo. Apa karena peringkatnya rendah makanya aromanya tidak bau? Malahan aroma Jinwoo yang Chae-in rasakan sangat harum. Dimulailah rasa penasaran Chae-in pada Sung Jinwoo. Sementara itu Jinwoo sudah bergabung kembali dengan para tim penambang dan mengetahui Jinwoo tersesat dan bertemu dengan Chae-in. Salah satu penambang tersebut mengatakan bahwa Jinwoo sangat beruntung, sementara yang lain hanya bisa memandang Chae-in dari jauh dan memberitahu Jinwoo bahwa Chae-in sering mengorbankan jam istirahatnya untuk melindungi para penambang dari bos dungeon. Jinwoo jadi tahu mengapa Chae-in tadi tiba-tiba muncul di ruangan bos dungeon. Salah satu teman penambangnya juga mengatakan bahwa Chae-in juga tidak tahan dengan bau para hunter. Itu mengapa ia selalu menutupi hidungnya dengan sapu tangannya. Mendengar hal itu, Jinwoo berpikir dengan reaksi Chae-in tadi yang kelihatannya justru merasa nyaman dengan keberadaan Jinwoo. Jinwoo kembali mengingat ucapan Baruka yang ia temui di Red Gate mengenai baunya yang berbeda dengan manusia lainnya. Apakah karena ia merupakan pemain yang memang menjadi sosok yang menerima berkah dari sistem? Jinwoo pun masih bertanya-tanya pemain itu sebenarnya apa dalam sistemnya. Setelah bekerja, Jinwoo mendapatkan upah dan dipuji oleh mandor atas kinerjanya. Mandor tersebut lalu menawarkan pekerjaan di bawah bimbingannya dan menawarkan gaji yang besar. Namun Jinwoo menolak secara halus penawaran tersebut. Lalu mandor tersebut meminta agar Jinwoo datang sehari lagi karena besok ada 2 raid yang berperingkat A dan peringkat C. Namun hunter yang ikut raid hanya unit penyerang kedua. Jinwoo yang mendengar hal itu pun akhirnya setuju dengan permintaan mandor tersebut. Mandor yang mendengar jawaban Jinwoo sangat senang nih dan memberitahunya bahwa upahnya akan dilipat gandakan. Sementara itu Chae-in yang masih penasaran dengan Jinwoo memilih untuk menghubungi kantor serikat untuk menyelidiki soal Jinwoo. Dan akhirnya Chae-in mengetahui Choi Jong-in juga sudah menyelidiki Jinwoo. Namun informasi Jinwoo sudah terkunci seluruhnya oleh asosiasi hunter. Dan ini merupakan pertama kalinya asosiasi melakukan hal itu padahal Jinwoo hanyalah hunter berperingkat rendah. Jadi sepertinya ada campur tangan Go Gun-hye nih dalam merahasiakan identitas Jinwoo. Chae-in setelah diinformasikan seperti itu makin kepikiran nih sama Jinwoo. Jinwoo pastinya bukanlah hunter biasa sebab begitu banyak kejanggalan terhadap sikap Jinwoo saat mereka bertemu. Choi Jong-in pun menyelidikinya, bahkan asosiasi hunter pun mengelok informasi mengenai Jinwoo. Duh, kan Chae-in ujung-ujungnya kebayang lagi sama aroma wanginya Jinwoo sampai susah tidur. Keesokan harinya Jinwoo datang ke gate tempat mereka akan menambang. Jinwoo yang disambut hangat di sana membuatnya sekilas teringat nih dengan teman-teman partinya dulu. Yang sebenarnya beberapa teman partinya dulu adalah orang-orang yang baik. Dan mereka pun akan memulai menambang pada raid peringkat C. Seperti biasa Jinwoo bekerja dengan cepat sampai-sampai membuat rekannya terkesan. Saat istirahat makan siang, tim penambang dihampiri oleh Son Ki-hun, hunter peringkat A yang akan memimpin misi di gate berperingkat A. Son Ki-hun ingin meminjam salah satu anggota tim penambang untuk mengangkat barang
barang para hunter. Sedangkan tim pemulih pun kekurangan orang sehingga tidak ada yang bisa mengangkat barang. Namun tidak ada yang mau ikut nih sebagai pembawa barang. Selain berperingkat rendah, dungeon ini adalah peringkat A, yang mana dungeon peringkat A pun bisa lebih berbahaya. Monster lebih banyak dan berbahaya dan tidak sesuai dengan taruhan nyawa walaupun diberikan upah yang sangat besar. Secara mengejutkan, Jinwoo mengajukan diri sebagai pembawa barang. Meskipun sudah diperingatkan oleh rekan penambangnya, namun ia tetap ikut. Song Ki-hoon pun memilih Jinwoo ikut bersamanya meskipun tahu Jinwoo hunter peringkat E. Nah, sebenarnya di sini nih Song Ki-hoon tahu bahwa peringkat E itu sulit mendapatkan pekerjaan dan uang. Jadi ia memilih Jinwoo agar jika misi ini berhasil, Jinwoo masih bisa mendapatkan banyak uang. Mereka pun bersiap masuk ke dalam dungeon peringkat A. Meskipun gate-nya besar, namun jumlah energi sihir lebih sedikit ketimbang gate yang diatasi oleh tim Choi Jong-in kemarin. Selain Jinwoo dan Song Ki-hoon, ada juga 6 orang peringkat A dan 3 orang peringkat B. Saat mereka sudah di dalam, Jinwoo merasakan bahaya yang sama dengan Red Gate waktu itu. Melihat Jinwoo yang kelihatan cemas, salah satu hunter perempuan yaitu Han Se-mi menenangkan bahwa ketua mereka Son Ki-hoon adalah hunter yang kuat. Sedangkan bagi Son Ki-hoon, misi ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri dan akan diangkat sebagai kapten secara resmi. Setelah merasakan hawa monster, unit penyerang kedua segera bersiap. Jinwoo terpana melihat anggota party tersebut yang segera bersiap meskipun tanpa aba-aba. Mereka langsung diserang oleh para dungeon jackals, yaitu ras monster mirip hiena, dan dengan sigap mereka pun langsung menghabisi para monster tersebut. Namun sebenarnya ada yang aneh nih, seharusnya dungeon jackals tidak muncul di dungeon peringkat A. Mereka seharusnya berada di dungeon peringkat C. Jinwoo pun memeriksa para dungeon jackals tersebut dan melihat ikat leher dan mengatakan sepertinya ada yang memelihara mereka. Mereka lalu dihampiri oleh para high orc yang lagi-lagi seharusnya tidak muncul di dungeon peringkat A. Mereka pun langsung diserang oleh para high orc tersebut, bahkan Song Ki-hoon pun sampai terpental. Masih beruntung nih, perisainya cukup kuat untuk menahan serangan tombak High Orc tersebut. Selain serangan High Orc yang mengerikan, mereka juga mempan terhadap serangan sihir tingkat tinggi. Salah satu hunter perempuan yaitu Libora mengikat High Orc tersebut, namun kekuatannya sangat besar sehingga sulit menahannya. Sementara hunter yang lain mencoba untuk menggunakan jurus mengeluarkan pasukan api. Para hunter yang lain pun masih ikut menghadapi High Orc, namun kekuatan para High Orc tersebut bahkan mampu mengimbangi kekuatan hunter peringkat A. Bahkan salah satu hunter peringkat B pun kehilangan lengannya yang langsung dipulihkan kembali oleh Han Se-mi. Hunter peringkat B dan Han Se-mi akan diserang oleh salah satu monster, namun tiba-tiba monster tersebut mati dan para monster tersebut melemah. Ternyata Jinwoo yang diam-diam membantu para hunter tersebut dengan salah satu skillnya, sehingga ia bisa tidak terlihat. Kali ini membuat para hunter tersebut dapat mengalahkan para High Orc tersebut dengan mudah. Di sini kita bisa melihat bahwa unit penyerang kedua skill mereka cukup mumpuni walaupun memang ada sedikit bantuan dari Jinwoo. Sementara para hunter sempat bingung apa yang terjadi dengan gerakan High Orc yang tiba-tiba melemah. Song Ki-hoon lalu menanyakan pada Gina, salah satu hunter dengan tipe serangan, apakah ia yang melakukannya. Namun Gina menjawab bukan ia. Sementara hunter Libora menyatakan hal ini hanya bisa dilakukan oleh hunter tipe assassin. Sepertinya Libora sudah menyadari bahwa Jinwoo lah yang melakukan hal barusan, namun dia memilih menyembunyikan hal ini karena mereka sudah diselamatkan oleh Jinwoo. Para anggota party menanyakan pada Song Ki-hoon apakah mereka harus tetap maju dengan kondisi sekarang. Sudah terlalu berbahaya jika dilanjutkan. Akhirnya diputuskan mereka akan mundur dulu sementara waktu. Begitu mereka ingin keluar dari gate, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa keluar karena gate sudah dipasang kekai tingkat tinggi. Namun saat mereka masuk, kekai tersebut tidak ada. Kekai ini hanya bisa digunakan oleh monster yang mampu menggunakan sihir tingkat tinggi. Mereka lalu merasakan kekuatan bos dungeon tempat tersebut dan segera ingin melenyapkan kekai tersebut. Saking kuatnya aura monster, hunter berperingkat B pun bisa merasakannya. Mereka yang sedang mencoba untuk menyelenyapkan kekai tiba-tiba muntah darah. Rupanya kekai tersebut adalah jebakan. Di depan mereka tidak bisa keluar, sementara di belakang mereka ternyata sudah dikepung oleh setidaknya 50 High Orc. Song Ki-hoon maju untuk menghadapi pimpinan High Orc tersebut yang berbicara dengan bahasa asing, namun lama-lama menggunakan bahasa manusia dan memperkenalkan nama mereka sebagai Kargalgan. Mereka lah yang menutup gate dan pemimpinnya merupakan salah satu penyihir terhebat di suku Orc. Lalu Kargalgan menawarkan pada Song Ki-hoon untuk menghadapinya dengan anak buahnya, namun party mereka akan hancur atau menemui mereka. Song Ki-hoon pun memutuskan akan menemui Kargalgan. Song Ki-hoon lalu memberitahu Jinwoo saat mereka pergi menemui Kargalgan, perhatian Kargalgan pasti akan teralihkan dan kekai akan lenyap. Song Ki-hoon menyuruh Jinwoo keluar dan meminta bantuan pada unit utama. Jinwoo mengatakan apa mereka akan mati terbunuh di dalam. Song Ki-hoon dengan tegar menjawab tugas mereka bukanlah untuk selamat dari dungeon, tapi tugas mereka
mereka harus menutupi gate untuk selamanya. Sedangkan Han Semi memberikan surat wasiatnya pada Jinwoo untuk diberikan pada keluarganya. Jinwoo merasakan rasa putus asa pada part ini seperti yang ia dan partinya rasakan saat di Double Dungeon. Jinwoo pun langsung menyimpan buku yang diterimanya dari Han Semi dan berharap atas keselamatan mereka. Sementara di luar gate, Cha Hae-in datang ke tempat tersebut meskipun itu hari liburnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah mencari Sung Jinwoo. Manor penambang datang dan menghampiri Cha Hae-in dan memberitahu bahwa Jinwoo ada di dalam gate dan menjadi pembawa barang. Sementara para anggota party tersebut bersama Jinwoo sudah masuk ke dalam ruangan bos dungeon yang mewah. Di dalamnya dipenuhi oleh pasukan musuh dan akhirnya mereka bertemu dengan Kargalgan, syaman pasukan orc tertinggi. Nah, sekian dulu breakdown episode 5 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!